Halo sedulur, terimalah salam kasih dalam Dharma, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Rizwan, saya dari Cipari, tepatnya dari Wihara Wajrabumi Giriputra. Nah, pada kesempatan yang sangat baik ini nih, saya ingin berpartisipasi mengikuti lomba suwit dengan kategori umum dengan membawakan cerita dari buku Mahaguru, Sehari Sepatah Kata, dengan judul yang saya ambil, Apakah Itu Cinta? Nah, kenapa sih kok saya mengambil judul tersebut? Ya karena menurut saya pribadi, judul itu sangat bagus dan sangat cocok dibahas pada kesempatan yang baik ini. Mengingat para remaja kan sudah sangat familiar dengan yang namanya kata cinta ini. Namun menurut saya bukan hanya remaja aja sih, dari anak kecil hingga orang dewasa pun sebenarnya tidak luput dengan kata cinta ini. Namun apakah kalian sudah tahu jawaban dari cinta? Pandangan dari Dhamma, terutama dari buku Mahaguru yang tertulis dalam buku itu. Jika kalian tidak tahu dan ingin tahu, marilah kita belajar bersama dengan cerita yang saya bawakan pada kesempatan yang baik ini. Nah, sebelum membawakan cerita dan masuk ke dalam isi cerita, saya akan membacakan puisi nih untuk kalian yang menurut saya sangat bagus dan sangat bertentangan, sangat cocok pada judul ini. Nah, puisinya adalah: tanyalah pada alam, apakah itu cinta? Menawarkan anak manusia hidup dan mati bersama, kemanapun selalu terbang berdua. Berapa tahunkah kebersamaan ini dapat terjaga? Saat bersama penuh bahagia, saat berpisah dilanda duka. Namun yang terbuai cinta tidak hanya sejoli remaja. Anda pasti pernah mendesah, menatap jauh ke dalam mega dan gunung salju di kala senja. Kemanakah kelak senderan ini akan berpaling? Nah, mendengar puisi tersebut mengingatkan diri pada sosok pria dan wanita di dunia ini. Betapa kata cinta masih saja membuat orang menjadi gundah dan terbelenggu. Karena yang namanya cinta sendiri tidak akan putus jika dibelah, namun akan semakin kusut jika dibenah. Nah, dari sudut pandangan Dhamma tersendiri nih, nah cinta ini sangat berhubungan erat dengan yang namanya Hetu Pratyaya. Nah, jika kalian yang belum tahu Hetu Pratyaya itu apa, nah Hetu Pratyaya ini berasal dari bahasa Sanskerta yang mempunyai arti penyebab atau kondisi, penyebab dan kondisi, atau kita sebut sebagai kausalitas. Nah, Hetu Pratyaya ini bisa kita lihat dalam sebuah ikatan dalam keluarga, entah itu ayah dan ibu, adik dan kakak, putra dan putri, dan lain sebagainya. Nah, ikatan dalam keluarga itu sebenarnya sangat berhubungan erat dengan yang namanya Hetu Pratyaya. Saling mencintai yang menjanjikan sehidup semati merupakan sebuah jerumusan yang akan membawa kita nih atau kalian ke dalam penderitaan yang begitu dalamnya. Demikianlah dengan cinta, membuat manusia masuk ke dalam permainan yang penuh suka dan duka yang tiada taranya. Ya, seperti kisah sahabat saya, sebut saja Panjul dan Munaroh. Panjul dan Munaroh. Nah, Panjul dan Munaroh ini dua sejoli yang sangat bahagia di masanya ketika mereka masih pacaran. Nah, Panjul dan si Munaroh ini sudah pacaran mengatasnamakan cinta kurang lebih selama 3 tahunan bersama nih. Ya, mereka pada saat itu memang sangat bahagia dengan apa yang menjadi status mereka pada saat itu. Kemanapun selalu berdua, entah itu mancing, nongkrong bareng, ya bicara-bicara bareng berdua gitu. Intinya kelihatannya mereka selalu bahagia aja gitu ketika mereka sedang bersama. Bisa dikatakan dunia milik mereka berdua gitu. Nah, namun kebahagiaan itu memang tidak bersifat abadi. Pada saat itu mereka dihadapkan pada sebuah masalah yang membuat mereka melanjutkan ego masing-masing, menunjukkan ego masing-masing. Nah, karena masalah itu yang dulunya si Panjul dan Munaroh hubungannya baik-baik aja, mulai dari bertukar kabar setiap hari, chattingan setiap hari, teleponan, sleep call setiap malam. Akibat masalah itu, mereka menjadi merasa canggung dan malas untuk berhubungan, bertukar kabar dengan masing-masing.
Karena masalah itu mereka jadi ya jarang chattingan lah, mungkin sekali chattingan mungkin sepatah dua kata gitu, jutek-jutekan gitu yang jelas. Nah, akibat masalah yang makin lama makin tidak bisa diselesaikan, akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah atau dengan kata lain putus gitu. Nah, si Munaroh ini karena sudah sangat cinta dengan si Panjul, cintanya pakai cinta banget gitu. Nah, si Munaroh ini terlihat sangat sedih sekali. Malam-malam suka menangis, nafsu makan menjadi menurun. Itu karena sebuah perpisahan dengan Panjul yang tidak diinginkan. Karena si Munaroh memang sudah sangat sayang dengan si Panjul. Begitu juga dengan si Panjul. Panjul juga merasakan hal yang sama, namun Panjul tidak menangis. Dia yang biasanya di tongkrongan agak terlihat rame, ramah, dan suka bercanda ketawa ketiwi bareng teman. Tibalah dia di tongkrongan dengan wajah yang murung, menjadi pendiam, kurang ngobrol, ya karena habis putus dengan si Munaroh. Nah, si Panjul juga karena sudah sayang banget sama si Munaroh, jadi mereka sakit hati bersama gitu. Nah, perasaan memang timbul dari segenap nidana ya. Sebaliknya, karena kita semua makhluk terlahir dari perpaduan segenap nidana pula. Munculnya nidana berarti lahir, dan lenyapnya nidana berarti mati. Inilah yang disebut sifat sejati dari Dhamma. Nah, demikian halnya dengan cinta. Timbulnya nidana berarti bertemu, lenyapnya nidana berarti pisah. Nah, jika kita flashback ke cerita Panjul dan si Munaroh, berarti mereka berdua sedang melenyapkan adanya nidana. Karena dalam hubungan Panjul dan si Munaroh itu terdapat sebuah perpisahan gitu. Jadi teman-teman, apakah kalian saat ini sudah mengetahui akhir dari cinta, jawaban dari cinta? Menurut buku yang tertulis dalam buku Mahaguru, jawaban dari cinta itu memang sangat mengenaskan, yaitu adanya perpisahan dan kematian gitu. Jadi teman-teman, untuk pesan untuk teman-teman nih, ya pacaran juga boleh, mengataskan nama cinta juga boleh. Namun kalian terlebih dahulu harus tahu nih, akhir dari cinta apakah bisa membuat kalian bahagia atau menjadi menderita. Jika kalian sudah tahu nih, kalian boleh pacaran terserah gitu. Jika kalian sudah tahu konsekuensinya, berarti kalian sudah mampu dan menerima konsekuensi yang diterima ketika pacaran dan perpisahan gitu. Jadi pacaran ya emang untuk saat ini kalau nggak punya pacar ya emang kayak kurang gaul nggak sih? Tapi kalian kan harus mempertimbangkan nanti kalau pacaran pisah, kalau udah sayang banget nih sama pasangan, pasti kalian akan merasa sakit hati. Gak banyak juga loh, banyak juga yang mungkin pacaran karena perpisahan udah saking sayangnya dengan pasangan. Ada juga tuh yang bunuh diri karena pacaran. Saya ingin kalian tidak ingin meninggal konyol karena sebuah percintaan gitu yang amat dalam pada seseorang. Jadi menurut saya kalian ya mencintai seseorang juga boleh, tapi jangan cinta banget deh. Cinta sewajarnya, nggak boleh yang sayang banget, karena yang cinta yang sangat banget sama pasangannya itu termasuk kamu nanti melekatan loh. Kalau cintanya biasa aja ya mungkin kalau putus juga sedihnya paling beberapa hari doang, nggak berlarut-larut gitu. Itulah mungkin cinta sederhana. Jadi cinta nggak perlu yang berlebihan, karena yang berlebihan memang tidak baik kecuali duit gitu. Jadi Ajahn Brahm pernah mengatakan gini, salah satu pelajaran tersulit dalam hidup ini adalah melepaskan, baik itu rasa bersalah, rasa kemarahan, rasa cinta, rasa kehilangan, maupun dikhianati. Perubahan memang tidak pernah mudah. Kita berjuang untuk bertahan dan kita berjuang untuk melepaskan. Nah, segitu saja cerita dari saya. Saya Rizwan dari Wihara Wajrabumi Giri Putra. Terima kasih. Namo Buddhaya.